Oleh Ustaz Haji Hasanuddin SP, Kepala Parang dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin wa ala man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Rasulillah Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, di waktu yang mubarakah ini ada beberapa hal yang saya garis bawahi. Pertama, kita berada di bulan Rajab. Itu artinya tidak lama lagi bulan suci Ramadan akan tiba. Tadi pada saat menginjak baju hitam, saya langsung merasa bulan Ramadan. Nah, biasanya kalau di tanah suci, kalau kita naik beribadah, kebanyakan melihat warna hitam. Perempuan pakai baju hitam, nuansa ibadah. Apalagi sekarang ini musim-musim hujan. Orang Arab biasanya warna hitam itu pada saat-saat cuaca tidak bagus, hawa-hawa dingin. Kalau di Mesir, tentara-tentara dan polisi pakai baju putih kalau musim panas, karena itu bisa menangkis hawa panas. Doa Nabi diantaranya sallallahu alaihi wasallam kalau bulan Rajab tiba, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa barik lana wa balighna Ramadan. Puan paparat kaki ka ular Rajab, paparat kaki ka ular Sya'ban, palatu lalu ka ri ulan Ramadan. Jadi sudah menjadi tradisi di kalangan ulama, kalau datang bulan Rajab mereka menyiapkan diri untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Di antara yang mereka lakukan, terutama Imam Badiul Zaman Syekh Nursi radhiyallahu anhu, beliau mengumpulkan muridnya, kemudian bikin program khataman Quran. Jadi satu orang satu juz, berarti kalau 30 orang 30 juz. Misalnya si A juz pertama hari ini, besok juz 2, besoknya lagi juz 3. Kalau si B juz 2 hari ini, besok juz 3. Pokoknya tiap hari terjadi khataman sampai selesai Ramadan. Setiap orang mendapatkan pahala khataman, jadi seakan mengkhatamkan Al-Quran setiap hari mulai hari ini sampai selesai bulan suci Ramadan. Itu luar biasa program yang dilakukan oleh Imam Badiul Zaman Syekh Nursi radhiyallahu anhu. Dan mudah-mudahan majelis taklim ada yang melakukannya. Kalau kuliah jumlahnya banyak, bikin kelompok 30 orang, catat nama, ada HP, tidak mesti kumpul. Jadi tidak mesti duduk berkumpul membaca Al-Quran, tapi secara maknawi niatnya innamal a'malu binniyat. Nah, kita berlomba-lomba untuk meraih pahala bulan suci Ramadan, sudah dekat. Jadi ibadah-ibadah memang ni hubungan tak si Bapa Allah Ta'ala sebelum datang bulan mulia, bulan suci itulah Ramadan. Kemudian hal yang kedua yang saya garis bawahi,
Di bulan Rajab kita teringat kejadian Isra Mi'raj. Di antara buah Isra Mi'raj ada tadi laqad ra'a min ayati rabbihil kubra yang dibaca oleh Al-Qari'ah. Itu artinya ada informasi gaib yang selama ini dari Al-Quran itu diperlihatkan langsung oleh Allah kepada Nabiullah Muhammad SAW. Di antaranya al-jannatu haqqun, ternyata surga memang hak ada. Selama ini kita dengar di dalam Al-Quran ada, itu informasi gaib, tapi tidak, Nabi tak ifitang. Utusan dari ciptaan Allah melalui Isra Mi'raj diperlihatkan betul ada surga. Kemudian rewa ina podangi maka dan katongnya. Jadi itu bukti bahwa Allah ada. Nah sahabat dek nulle Nabi tak lo Qur'an nari kodega kepala ni. Makanya Al-Quran mengatakan asra bi'abdihi. Ipalalangi ripuanna riwatuwani minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Yere dalere man nasanassa maka dan katonga riasopun. Atalengan na po ang Allah Ta'ala at talawiri kejadian Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi ini makna dia na perlu ki ragu. Maka dan kepung atau dia ada. Ada malaikat atau tidak? Itu di kejadian Isra Mi'raj pada saat di Mekah Lewi Nabi tak angkai malaikat Jibril alaihissalam dengan pengawal-pengawalnya. Itu artinya angkatong riasa malaikat. Jadi bukti termasuk buah Mi'raj adalah isbat bahwa ada namanya malaikat. Dengan kita yang kita pelajari di buku-buku agama ada Raqib, Atid, angkatong. Pada saat hamba napugo igo go linuna makenet ni na penasaki na kasyak maka ada Raqib dan Atid menjaga dan mencatat amal ibadahku baik dan buruknya. Saya yakin insyaallah akan terarah. Inilah hikmahnya kita beriman kepada yang gaib. Di antara hikmahnya seperti itu, mengangkat derajat kita dari hal yang biasa menjadi luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara buah Mi'raj adalah salat. Hubungannya dengan Ramadan ini yang perlu kita garis bawahi, garis merah. Salat. Tadi ada yang datang ke pondok, bagus karena selalu persiapkan diri untuk Ramadan. Ustaz, saya ini diketeter. Bisakah saya sholat? Saya bilang bisa. Dengan ini Pak Ustaz bilang iya. Walaupun ada najis di dalamnya boleh. Supaya tidak ragu, ada kaidahnya ulama, ad-daruratu tubihul mahzurat. Perkara darurat membolehkan yang tidak boleh. Ini kalau sehat apa segala tidak boleh, tapi ini darurat boleh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi agak masih bingung. Saya katakan di dalam perut kita ada tai atau tidak? Ada. Kenapa sholat dengan tai? Jadi kita tidak dibebani untuk bersihkan di dalam, yang di luar-luar saja. Makanya yang harus dijaga sebenarnya istinja. Pada saat cebo, dijaga. Lenyek teke, lesang ibau, lenyek tolong ngoe, kiki nyarang. Jadi harus bersih, terutama istinja. Itu bagus, insya Allah. Yang lain juga bagus. Kalau tidak bagus berarti belalin rumah kadarut tu dek gagi lolong.
Nah, ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah, penting perkara taharah. Kemudian iyewe meraje sitongena ayaku meraje ki apa mi'raj umat Nabi yaku Nabi ta kejadian mi'raj itu kita sudah lihat proses perjalanan jasmani dan rohani satu paket. Nah kita ini umatnya di dalam hadis Nabi sallallahu mi'rajul mu'mini salatu merajana tu mataperi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sempajanna. Nah, pertanyaannya kapan betul-betul bermi'raj pada saat salat? Nah, sebab di antara kita ada yang salat itu rohaninya jalan di tempat saja, di depannya berputar, cahaya berputar. Tidak ada peluncuran. Berarti pertanyaannya apa yang menyebabkan seperti itu? Ya kami dinakan nato. Olehnya itu pada saat sholat perlu diperhatikan ada 4 hal. Artinya yang leng-leng ini cara wudhu saya yakin bisa baca buku-buku. Nah, tapi perlu diperhatikan, biasa tidak diperhatikan. Pertama, peranan jasmani pada saat sholat. Iya jasmani. Nah, makanya ini sempajata Ahmad pesanna pandita di Salatan saya ketemu lewat pertemuan spiritual, saya tanya-tanya, saya simpulkan melalui pertemuan itu ternyata sholat punya saklar. Akhirnya semua si ya kulai foto lampuna angke saklarna sepana yana bagaimana pada saat sholat angka tu saklarna ipencena yana tu artinya langsung bermi'raj. Jangan jalan di tempat, rugi, akan menyesal nanti di kemudian hari. Fawailul lil musallin, itu neraka wail untuk orang yang sholat. Kenapa mendapat neraka wail? Nasabah tidak bermi'raj pada saat sholat, jalan di tempat. Nah ini, olehnya itu yang harus kita cari. Nemu amengi artinya maka kita matu wah kufandita tata ya ini amengi stas tidak asal iris seniro kemudian dikalola insyaallah bismillah. Pemahaman saya hakul yakin terjadi peluncuran, cuma ya ada kekuatan peluncurannya 5 wa 10 wa itu kembali bagaimana di luar salat pancingannya. Artinya jangan nanti perhatikan sholat pada saat Ramadan matanai napi lo ma puasa kuramalangi hai pokoknya hari pertama mak galelu. Kenapa? Dek nakkan latihan risaliwan na ulan Ramalan. Pokoknya nanti Ramadan Ustaz saya mau sholat, pokoknya kencang, tidak bisa kencang. Kenapa? Dek niseng sampajangi risaliwan na ulan Ramalan. Ini artinya setidaknya mulai bulan ini bulan Rajab persiapkan diri. Maka nafad dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab. Jadi fadar siap-siapkan diri. Estas deule mapo saya. Mage kabur reku. Padahal ada waktu sebelum Ramadan kencangi. Deule mapo saya Ustaz. Saya ini orang bangunan, majama bangunan. Mama, 11 bulan kerja bangunan, 1 bulan saja diminta untuk istirahat. Apakah itu tidak mencukupi? Budgetkan setiap bulan penghasilan 500.000 untuk bulan suci Ramadan. Apakah tidak bisa menutupi? Sebenarnya hidup itu pilihan. Ada tadi saya dengar. Jadi kesimpulan ini hidup itu pilihan. Ini non-roy. Logi mandasa rasa carata. Logi menyamang carata. Cara memilih. Salah pilih ya menderita. Nah ini.
Olehnya itu siapkan diri di bulan Rajab, bulan Sya'ban untuk menikmati bulan suci Ramadan. Rewa kape meng. Aga dendek saklarna sempajang. Ini yang perlu kita perhatikan. Saya dengar langsung Poleku Guru Tak Selatan. Saya dengar juga dari sini, artinya semuanya maksud sama. Akangi perlu ditudak-tudangi. Fasalu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Akitana ki rito mapahangin na rekode ripahan. Jadi bukan berarti boleh ni masri Pak Ustaz. Joko si tudak-tudangi. Ya sempajang tidak, ilmu itu tidak akan pernah habis. Ada orang dikasih ilmu oleh Allah, tidak dikasih. Kita di tanah Arab. Ini Allah berikan siapa yang Allah kehendaki. Kita harus mencari. Maka dari guru-guru tak narik komelo ikma sempajang. Ini saklarnya ini. Pokoknya namu ameng ya kuna pego insyaallah peluncuran. Hakul yakin. Narik komelo ni mas sempajang. Mapa hadir ini. Ini. Tapi ku terbiasa di luar sholat mapa hadir. Sebentar saja langsung tak kontak. Tapi kita yang tidak terbiasa pokoknya lo pergi pegelori. Ya apa hadir lagi? Bisa mengatakan ilahi anta maksudi waridaka matlubi. Itu pancingan supaya di dalam betul-betul. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Supaya terjadi tumakninah. Karena salat tanpa tumakninah tidak ada nilainya. Rukun, tumakninah itu rukun. Yaku masem pajangi kejeli mapito manu Allah Akbar, sambillah Allah Akbar. Ada kemarin tarwi itu berapa rakaat? 5 menit. Allah Akbar, wala dhalin Allah Akbar, sambillah Allah Akbar. Itu bukan salat, tapi itu gerakan salat. Ini Mi'rajul mu'mini salatu. Mi'rajatna tu matapoi sempajana. Usahakan ada saklar. Artinya ada orang saklarnya otomatis. Tatonamannya tepat. Meluncur. Ada orang, hei kutufah. Nasabah tidak diperhatikan. Di luar salat tidak pernah memperhatikan hubungan antara hamba dengan Allah. Napi lo nak kencangi pada saat mau salat. Oh merajing. Napi lo mak guru melo piujang. Ai merajing. Tapus-puso nak tak. Olehnya itu saklarnya. Jadi iro napas dikasih dikeluarkan sampai di rahim. Kasih masuk ke sini. Sampai akhir nafas baru dikasiak-kasiak, baru digeteng mendrek kue Allahu Akbar tahifur memang ni manyak dendek. Ini kalau ini dilakukan langsung makalifu peluncuran insyaallah. Artinya orang pengen mari kita membagi. Mari kita membagi. Bukan berarti ya jago nak dek wasikol itu. Pada saat sebelum niat, sebelum usalli, biasa ada yang tanya ke agan niatna sempajang Pak Ustaz. Biasa orang Bugis dia bedakan antara niat dengan sallina sempajang. Sebenarnya yang moto cuma dipisahkan begitu supaya lebih mataratti. Jadi pada saat mau berniat ya ku Pak Basugiwi uniakeun masem pajang Ahmad alif tato ha roko mim sujud dalam tudang. Jadi niat makalifu. Nah sebaya sempajangnya tanya sempajaya ibu-ibu.
sempajan napa gurapong Allah Ta'ala ri Nabi sallallahu melalui malaikat Jibril pada hari Senin setelah terjadi Isra Miraj. Asitari mengenal sempajange pertemuan antara hamba dengan Allah. Tapi iyewe itu tadi saklarna unia kemas sempajang Ahmad. Ya kumakada ki bang alifu tatom cifolo ni mafakalifu nawai unia kemas sempajang Ahmad. Ya ku pabasarai nawaitu an Ahmada usolli. Ya moto saya ajarkan anak-anak di pondok bahasa Arabnya nasabah pesantren. Nawaitu an Ahmada usolli. Insyaallah secara pengalaman spiritual ya kuifego iye setelah itu langsung usolli jadi penoi. Namun dia sitongan tapi ya kulongi kencang ya begitu penoi. Nena apa kata Huniru salli supaya dia nagar gerung Allahu Akbar. Pokoknya rasa-rasa terjadi pertemuan antara hamba dengan Allah. Lakukan itu dengan penuh kerinduan kepada Allah. Mudane lori Allah. Ini amulangan nah ya kumagesingi insyaallah sisanya. Kalau mau cerita panjang bisa datang di pondok. Artinya saya poin-poinnya saja. Kemudian pada saat sholat sebenarnya jangan cuma di awalnya. Bagaimana famulala tu facapurang pokoknya sitaru. Tapi namanya manusia biasa tidak bisa begitu. Terutama famulana. Tapi kalau bisa sampai akhir bagaimana harus periksa. Ini hal yang ketiga harus saya garis bawahi. Apa tugasnya jasmani? Kedo-kedo na sempajange. Jadi harus yang mampu pokoknya berdiri. Kalau mampu berdiri dan duduk berarti tanya situ sempajang. Ini kerja tubuh. Yang kedua kerja hati. Ya, meraga atita di waktu tama sempajang. Oh malang buana, magani pasae, magani baluku, magani kalokoku, magani bepaku ramalangi longi joko mabulu bepa. Ini hati di luar salat lagi terus Allah. Pokoknya lafalan Allah bawang tak mesti mencari agak sikri agak minama kenca pastas. Iya nih. Aja nama bela, nama ponco, nama ripe, nama gati. Ku kata ifoji, ya kita puasa nama kalefu tu mompo mana kerinduannya. Tanya ya rifikiri ki ampe kedona, pokoknya makalefu, makanya di kita punna sana. Angkai motorona si pokoknya angkana sana macam, iyanna. Langsung terhubung. Jadi lafaz Allah usahakan nasabah kadagi pandita sikri niate sikir hati adalah Allah. Biasakan hati selalu bermunajat mak bici-bici. Berikutnya rohani. Rohani ini nasihat terlalu tadi nalepai bila. Jadi yang nasu sapa ini lepai lillah. Hubungan antara hamba dengan Allah tidak ada bahasa. Tapi tak kontak mitah sedih. Ini hubungan. Samalah hubungan suami istri. Namun maserangi. Abang aja tali-tali. Bapaan tu yolo. Ada hubungan yang tidak bisa dibahasakan kecuali orang yang merasakannya. Ini bagaimana hubungan kita dengan Allah pada saat itu. Ya kumagallo iya luar biasa dan harus dijaga. Jadi dilatih di luar salat agi-agi fego watakaleta majame jama-jaman lino tapi rohani ilalan selalu terhubung dengan Allah biar mak baluki.
makana torilota akan apa torilota dia tu nak kada he asikri kalau napa joka tapi maka dia torilota he pagalor rampan nyawamu lo napa joka ini pagalori rampan nyawamu bahasa Indonesia perbaiki hubunganmu dulu dengan Allah baru jalan dia nak kada torilota pagalori Allah farlo doamu sikirimu ini hubungan namun magallo baca ya kudek gagal hubungan susah yang menentukan adalah hubungan ini kemudian ada namanya jiwa. Inilah yang kita inginkan dalam salat, jiwa mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah. Bagaimana jiwa di dalam ini menjadi jiwa yang mutmainnah, yang tenang. Jadi salat pun ajak nak jili-jili, pokoknya tenang. Tafarisai aslafura kima beres salat tapolongi lupa berarti belum. Periksa itu. Kalaulah kembali dari takbir sampai terakhir asal melok metoki purata ma beresela tapoloni seding maka dek berarti waktu na takbir dendre dek nama kalau. Perhatikan, pelajari. Masempajan nengarangi jama-jamana, na lalu jama-jaman. Pokoknya yang penting pura na fego kedo-kedo na sempajangnya assalamualaikum. Lupa ni. Itu artinya dia melakukan gerakan sholat tapi belum sholat. Olehnya itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, empat jasmani, perhatikan, hati, perhatikan, rohani, agak sikirina roh, jadi perasaan di dalam itu selalu ya roh, merasa bahwa saya ini bermuamalah dengan Allah. Sebenarnya ada titipannya di dalam diriku membuat saya tidak pernah berpisah dengan Allah. Makanya angkat tufadungan terilota Muhammad kuputubu, nur kupunyawa. Iya, alitonganku temasarap waku pasiwai. Pasal terilota amakencan. Falsafah Bugis. Artinya itu adalah rumus-rumus untuk memancing jiwa supaya selalu merasa dengan Allah, tidak pernah berpisah dengan Allah kapan dan di mana saja. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah senantiasa memantau kamu. Berarti demikian nak ketemu masyarakat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang harus sempau keletukangi untuk menghadapi Ramadan ini kaitannya dengan Isra Mi'raj Nabi, salat terutama salat lo ipa kesingi pe mesempajata de wakada majai tapi melok dipekabarui kemudian ia mafadda-faddai bagaimana agar terang kembali bagaimana supaya empat tadi bisa lebih bagus mantap. Kalau kurang yakini bisa mendatangi saya di pondok duduk-duduk untuk pemantapan menghadapi bulan suci Ramadan. Kemudian tadi ada informasi program tahfizul Quran anak-anak yang sempat nanti diterima, bukan berarti tidak ada jaza SMA dan SMP. Ada. Kami SD, SMP, SMA di pondok lengkap. Yang tidak ada TK dengan universitas. Saya punya cita-cita juga untuk itu, tapi butuh proses yang lama. Tapi jalan yang ada. SMA sudah ada jurusan IPA. Misalnya longi kedokteran bisa di pondok jurusannya. Dari Kendari mereka mengatakan barusan ada sekolah swasta memilih jurusan IPA. Artinya kita ini mau menciptakan generasi yang hebat. Jangan sekedar generasi. Itu. Jadi mudah-mudahan Allah wujudkan cita-cita ini. Di bulan ini ada program, mudah-mudahan bisa diseleksi dan semua yang terkait dengan pondok mudah-mudahan semuanya diberikan keikhlasan berjuang untuk generasi kita, terutama untuk Bombana baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Mari kita berdoa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu taala alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah hamba-Mu, Engkau adalah Tuhan kami. Kami diberi, hanya Engkau lah yang memberikan kami, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Isilah kami dengan pengisian cahaya-Mu, sehingga kami selalu merasakan kehadirat-Mu kapan dan dimanapun kami berada. Ya Allah, terangilah hidup kami dengan cahaya iman dan cahaya Al-Quran. Jadikanlah kami hamba-Mu yang selalu bertawakal kepada-Mu, ya Allah, berserah diri kepada-Mu, ya Allah. La ilaha illa Anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah kami dengan penjagaan-Mu, ya Allah. Bihifdzika ya khairul hafidhina, ya Allah. Engkaulah sebaik-baiknya yang menjaga hambanya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah kami semuanya. Jagalah Bombana ini, ya Allah, dan penduduk Bombana dan orang-orang yang terkait dengan Bombana. Bihifdzika ya khairul hafidhina, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami semuanya. Rahmatilah guru-guru kami, ya Allah. Rahmatilah kedua orang tua kami, ya Allah. Ampunilah dosa mereka, ya Allah. Rahmatilah anak cucu kami, ya Allah. Saudara-saudara kami seiman dan seislam, tanpa memilih kelompok. Mereka adalah saudara kami selama mereka muslim. Rahmatilah kami semuanya, ya Allah, dimanapun kami berada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Jadikanlah Indonesia ini baldatun thayyib wa rabbun ghafur, terutama kabupaten yang kami cintai ini, Bombana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Hadirin undangan serta anggota majelis yang saya